Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Shalviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika dari tokoh Charles Sanders Peirce. Akan tetapi, sebelum kita mengkaji teori semiotika Charles Sanders Peirce, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan semiotika itu sendiri. Baik, langsung saja. Secara etimologi, semiotika berasal dari bahasa Yunani seme atau semeion yang artinya tanda. Sedangkan secara terminologi, semiotika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi, semiotika ini beranggapan bahwa fenomena sosial dan kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat adalah sebuah tanda-tanda yang memiliki makna. Baik, langsung saja setelah kita mengetahui apa itu semiotika, kita kenalan terlebih dahulu tentang Charles Sanders Peirce ini. Charles Sanders Peirce lahir pada tahun 1834 dan meninggal pada tahun 1914. Nah, di mana Charles Sanders Peirce ini biasanya disebut dengan Peirce, mudahnya begitu. Dan beliau adalah seorang logikawan dan filsuf yang berkebangsaan Amerika Serikat. Jadi, karena beliau itu seorang filsuf atau logikawan, jadi menurut Peirce ini semiotika adalah sinonim dari kata logika, di mana logika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bernalar. Jadi di sisi lain, penalaran manusia tersebut melalui tanda-tanda. Dan langsung saja pada teorinya Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce ini suka membagi sesuatu itu atau membagi tanda itu menjadi tiga bagian. Makanya dalam teorinya ini biasa disebut dengan teori triadik semiotika atau trikotomi. Nah, karena apa? Karena ya suka membagi hal menjadi tiga bagian. Termasuk dengan tanda ini, di mana tanda sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah representamen, di mana representamen adalah tanda atau sign. Dan yang kedua adalah objek, di mana objek ini adalah sesuatu yang mewakili dari tanda, yang mewakili oleh tanda. Kemudian yang ketiga adalah interpretan, di mana interpretan ini adalah makna yang terkandung di dalam tanda tersebut. Nah, contohnya nih, kita menemukan gambar lampu merah. Berarti representamennya di situ adalah lampu merah atau gambar lampu merah, sedangkan objeknya adalah lampu yang berwarna merah. Sedangkan interpretannya atau artinya adalah berhenti. Karena kita itu sudah mengetahui kalau lampu merah berarti sudah menandakan kita harus berhenti, karena itu sudah kesepakatan umum atau konvensi umum. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa Peirce itu membagi tanda menjadi tiga bagian, nah, di dalam ketiga bagian satu-satunya ini dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama adalah representamen atau tanda. Nah, yang pertama, representamen ini yang pertama itu adalah qualisign, di mana tanda yang berdasarkan pada sifat, misalnya warna kuning, merah, cerah, atau gelap, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sin sign, di mana sin sign ini adalah tanda yang berdasarkan pada fakta atau realita yang terjadi. Misalnya ada banjir nih. Nah, berarti banjir itu menunjukkan bahwa di hulu sana terjadi banjir atau adanya tanggul air yang jebol. Kemudian yang ketiga yaitu adalah legisign, di mana legisign ini adalah tanda yang berdasarkan pada aturan atau norma. Contohnya seperti kita melihat kursi. Berarti kursi itu menandakan tempat untuk duduk karena aturannya atau normanya memang seperti itu, begitu. Kemudian untuk objek atau sesuatu yang diwakili oleh tanda itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah icon, di mana ikon ini adalah tanda dan acuannya itu memiliki kemiripan atau kesamaan. Misalnya bentuk bumi. Nah, bentuk bumi diwakili oleh benda yang
diberi nama globe. Karena apa? Karena bentuknya itu sama seperti bumi, baik letak posisi negara-negaranya itu sama persis dengan bentuk bumi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah indeks, di mana indeks ini tanda dan acuannya didasarkan pada kedekatan eksistensial. Misalnya nih, ada orang yang menguap, berarti itu menandakan bahwa orang tersebut mengantuk. Kemudian yang ketiga itu adalah simbol, di mana tanda dan acuannya itu didasarkan pada kesepakatan umum atau konvensi umum, di mana contohnya seperti bendera negara. Nah, itu sudah konvensi umum begitu, atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang terakhir ya ini adalah interpretan. Nah, interpretan di sini adalah makna yang terkandung di dalam sebuah tanda. Nah, interpretan juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah rem, di mana rem ini adalah makna yang berupa kemungkinan. Misalnya nih, kita melihat orang yang matanya merah, berarti orang itu bisa merah karena sakit mata atau baru bangun tidur atau juga kelilipan di jalan. Makanya matanya berwarna merah. Kemudian yang kedua adalah distinct sign atau disease sign, di mana makna yang berupa kebenaran atau fakta yang terjadi. Misalnya nih, kita sedang berada dalam perjalanan, kemudian kita melihat plakat hati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Nah, itu disebabkan karena di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah argumen, di mana argumen ini adalah makna yang bersifat umum atau tanda yang menunjukkan adanya alasan di balik suatu tanda tersebut. Misalnya nih, kita lagi perjalanan mampir di SPBU, kemudian di SPBU itu terdapat tulisan dilarang merokok. Nah, kenapa terdapat anjuran seperti itu atau tanda seperti itu? Karena jika kita merokok itu dapat menyebabkan sebuah ledakan gitu, karena bensin atau bahan-bahan yang ada di SPBU itu sangat mudah terbakar gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.